kalau misalnya cek ini beneran loh. Keputusan wasit juga dipengaruhi itu. Persebaya cuma beda 7 poin, Bayangkara juga demikian. Tapi kan faktor lainnya yang ketiga tim di bawah nggak punya, Bali punya. Ini dari pelatihnya? Gimana, Un? Bahaya, Bu. Dia ngelempar doang. Enggak, kalau Persib kan gue juga pernah bahas di awal musim, ada kecenderungan Persib ini suka tersedak gitu atau choking di saat-saat krusial gitu tiba-tiba. Terus akhirnya pelatihnya Robert itu udah sama timnya emang suka choking, pelatihnya suka bottling jadi ya emang cocok aja gitu. Jogging sama bottling ya. Jadi battle cock dong. Ya kan? Ini si Labib enak banget dikasih umpan dia begini. Nah, udah lewat. Apakah Bali akan juara karena bermain di Bali? Kalau itu iya, walaupun jawabannya. Bali United melesat di klasemen Liga 1. Dari papan tengah, sekarang lagi ada di puncak dan menjadi salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar juara Liga 1 di musim ini. Banyak yang bilang, katanya karena seri 4 dan seri 5 mainnya di Bali, jadi berasa tuan rumah. Atau memang karena kekuatan, kualitas, dan juga kedalaman skuad dari Teko Cugura. Selengkapnya akan dibahas bersama Labib Sadat dan Aun Rahman yang sudah balik kembali di Berbahaya Bung. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya Bung. Setelah menang 2-1 dari salah satu pesaing untuk menjadi gelar juara, yaitu Arema, Bali United tinggal butuh 2 kemenangan lagi buat menyegel gelar juara. Ini banyak keramaian bilang, oh ini kayaknya seri 4 dan 5 main di Bali gini. Tapi sebelum itu, Bali ini hampir jadi back to back ya juaranya. Kalau menurut gue pribadi sih, kalau back to back banget sih enggak ya, Jer. Karena harusnya ada di 2020. Okay. Tapi karena 2020 dianggap oleh federasi dan operator ditiadakan alias off. Jadi ya secara urutan Bali United harus juara di 2019 dan 2021, 2022 bahkan. Tinggal 2 kemenangan karena menang head to head sama Persib Bandung. Ya, karena kan memang akhirnya Liga 1 ini mulai perhitungannya. Selain setelah poin, baru ke head to head, baru akhirnya kan ke hitung-hitungan yang lain. Nah, karena Bali United menang di 2 pertemuan mereka sebelumnya melawan Persib, jadinya ya mau gak mau emang perhitungannya kalau misalkan pun ternyata bakal juara memang posisinya dalam posisi yang teratas gitu. Iya, jadi di putaran pertama imbang 2 sama ya? Iya. Habis itu di putaran kedua menang 1-0. Yep. Dan ini kalau misalnya ternyata akhirnya ada terpleset pun poinnya sama, bakal ngingetin kayak ini ya, City MU ya. Iya, 2012. Dan mereka selisih gol. Selisih gol. Kalau ini Head to head. gitu. Terus banyak yang bilang soal ini, seri 4 dan 5 Bali nih serasa tuan rumah. Apakah ini benar-benar keuntungan yang mereka miliki? Kalau menurut gue, kalau keuntungan di lapangan, enggak. Tapi keuntungan di luar lapangan mungkin iya ya. Okay. Karena walau bagaimanapun ini mainnya di Bali, di Pulau Bali, di mana pemain-pemain Bali terbiasa latihan di situ. Terbiasa bermain di situ bertahun-tahun, mungkin secara 5 tahun terakhir. Berlatih di situ juga. Memiliki kedalaman skuad juga. Itu kan kalau di dalam lapangan, kalau di luar ya mungkin juga pasti ada penonton yang siap menyambut, mengantar ke stadion. Walaupun ketika Bali United berstatus tuan rumah, nggak pernah bermain di stadion mereka, Kapten Iwayan Dipta, tetapi bermain di stadion-stadion lain seperti di Kompiang Sejana ataupun Ngurah Rai, itu tetap di Pulau Bali. Itu kan banyak yang jadi, yang tadi Labib ngomong itu kan, karena juga ada istilahnya defense lah ya, maksudnya banyak juga pendukung Bali United-nya juga bilang, tapi kan kita gak main di Dipta. Iya, memang gak main di kandangnya mereka gitu. Ya secara teknikal emang gak main di Dipta. Akan tetapi kan lu main di Pulau Bali. Nama klub lu aja Bali United gitu. Bukan Gianyar United kan? Bener kan? Kalau klub lu Gianyar United dan lu merasa tidak dapat advantage ketika lu gak main di Gianyar, ya wajar gitu. Tapi kan nih Bali United nih nama klubnya. Sepulau Bali. Terus akhirnya Bali United. Nah, ketika lu merasa kita nggak dapat advantage karena kita nggak main di kandang kita di Gianyar, itu menurut gua agak absurd dan juga polos banget. Karena lu main di Bali pada akhirnya gitu. Dan ini juga bisa dicek nih ada perubahan posisinya Bali. Nah, di seri pertama itu Bali itu ada di peringkat 5.
Nah, baru akhirnya bisa naik meroket itu di seri 4 sama seri 5. Karena hitungan kebetulan gue nyatet nih. Di seri 4 itu Bali main di 11 pertandingan di 11 pertandingan menang 10 kali, 1 kali imbang. Belum pernah kalah berarti. Belum pernah kalah sama sekali di seri 4 ini. Iya. Dan Bali, gue nambahin kalahnya di 2 seri ini. 4 kekalahan yang Bali terima sampai sejauh ini, sampai pekan 31, terjadi di 2 seri ini. Nah, itu dia. Maksudnya berarti kan ada signifikansi tuh. Ketika lu kan ada yang bilang, tapi kan kita gak main di Dipta, tapi mau gak mau ketika main di Bali, ada banyak advantage yang lu dapetin gitu. Tadi juga Labi udah bilang ya soal supporter, soal cuaca tuh mungkin juga kayak enteng kan. Yes, Indonesia semuanya tropis. Iya memang, tapi kan bener kan? Tapi kan cuaca di Bandung, cuaca di Jakarta, cuaca di Bali itu beda. Dan pemain Bali United pasti udah tahu cuacanya di Bali itu sepanas apa. Pelatihnya Bali United sudah tahu treatmentnya gimana, endurance pemain udah harus segimana gitu. Sebenarnya tim lain kan enggak. Tapi kalau dari sisi sebelahnya ya, kan si Leko juga udah bilang kan, ketika Robert Rene Alberts pelatihnya Persib Bandung ngomong, wah ini dia udah menyuarakan juga lah soal tuan rumah ini bisa dibilang ya. Tapi kan dia bilang, loh kenapa baru teriak sekarang? Kan udah taunya dari lama gitu. Dan memang ada kecenderungan, bukankah kalau misalnya emang lagi kondisi kayak gini, yang mana mungkin tim jagoannya tidak sedang di puncak klasemen, akhirnya dilemparlah teori konspirasi, teori wasit, tuan rumah, dan bagi tim pemuncak itu hanya sebuah alasan. Enggak, kalau menurut gue ya, awalnya semua klub tahu bahwa putaran kedua, di mana ada seri 4 dan seri 5, yang akan bermain di Pulau Bali ini, mungkin tidak akan menyangka kalau Bali melakukan signifikan perubahannya. Dari belum merasa ancaman ya, karena masih di papan tengah. Jujur ya, Bali 10 pertandingan pertama Liga 1 kalah 4 kali. Banyak loh itu. 4 kali menang, 2 kali seri. Bahkan sempat ke peringkat 7 loh. Peringkat 7. Sama Persija poinnya sama. Persija kan emang standby di 678. Dia jatuhnya konsisten. Tiba-tiba ketika pekan 18, di mana di awal seri 4, bermain mulai di Bali bermain secara total sekarang udah 13 kali menang 12 kali. Yang satunya kalah, enggak, seri. Makanya ini harus maksudnya nggak bisa naif juga siapapun ya. Mau lu penikmat sepak bola Indonesia dan juga fansnya Bali United gitu. Kalau ternyata memang bermain di Bali itu ya ada privilege-nya juga. Ada advantage. Ada advantage-nya juga kan, misalnya memang sekarang lagi sedang pandemi, tapi kan kita kadang-kadang supporter juga bisa ngasih vibe buat tim. Misalnya dengan ketika bis berangkat itu kan bisa disambut dan lain-lain. Tim lain kan 17 tim lain di Liga 1 kan nggak dapetin itu, kecuali Bali United. Bukannya mereka ada bubble tersendiri? Enggak. Kalau itu bubble kan awalannya. Sekarang kan udah mulai bisa ya. Udah mulai boleh kan. Udah mulai boleh. Ya maksud gue adalah posisinya intinya ada kiriman paket ya, gitu. Maksudnya ada dari supporter gitu. Dukungannya jauh lebih kerasa gitu aja. Dan mungkin Persib, Persija, Arema, Persebaya mungkin ada juga dukungan supporter, tapi nggak mungkin semasif Bali. Masif Bali. Dan banyak yang sering dibandingin kan, tapi kan tim lain juga ada ngalamin juga ketika serinya dilaksanain di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah gitu ya. Di Jakarta Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Tapi situasinya beda banget itu. Kita ambil tim 5 besar deh. Di Jawa Tengah yang di 5 besar sekarang cuma Bayangkara, dan Bayangkara itu kan baru pindah. Dari Jakarta ke Solo itu baru sekarang banget. Jadi ya satu tentu belum punya kedekatan sama situasi di stadionnya, sama kultur sepak bolanya di sana. Terus waktu di Jawa Barat pun sebenarnya nggak technically Jawa Barat kan. Itu kan ya yang beneran Jawa Baratnya kan cuma 2 stadion gitu. Sisanya kan lebih banyak di utara gitu, di Tangerang, di Jakarta, di Bekasi dan lain-lain. Bekasi Jawa Barat sih, tapi kan emang lebih dekat ke Jakarta. Makanya gua rasa memang situasi advantage-nya beda. Situasinya ketika kita ngomongin advantage yang didapatkan Bali United sekarang ketika bermain di Bali dengan seri-seri sebelumnya, dan nggak bisa dibandingin. Kalau misalnya dibandingin pun mungkin gini. Salah satu contoh keuntungan bisa jadi seri tuan rumah dengan performa itu terjadi sama PSIS. PSIS di seri pertama dan seri kedua itu mainnya bagus banget. Bagus banget. Papan atas. Bahkan sempat unbeaten 8 pertandingan. Betul. Dan nomor 1 sempat. Iya, sempat nomor 1 bahkan. Itu terjadi ketika serinya di Jawa Tengah. Itu kan berpengaruh berarti, salah satu contoh. Nah, kalau misalnya ditanya, tapi kan tim lain juga sempat ngerasain jadi tuan rumah seri. Persebaya dan Arema kan nggak pernah jadi tuan rumah, tapi peringkat mereka bagus gitu. Nah, Oke, gini. Sekarang gini, ini kan seri 1 sampai 5 ya, 4-5 di Bali. Kalau misalnya kita main what if aja ya. Kalau misalnya seri di Balinya di awal, apakah ini akan seramai ini?
Mungkin sih kalau menurut gua nggak begitu rame. Sebenarnya sih yang bikin rame adalah Apakah ketika karena- ini sharing 45 di Bali, Balinya peringkat 1. Oke. Itu udah intinya. Itu poinnya di sana. Jadi kan Jadi kalau Bali bagusnya di awal musim nggak akan serame Nggak ini. akan, Nggak serame. Oke. Karena kita bisa ngeliat ini 5 sebenarnya kalau bisa ditulis nomor 6, nomor 7, mungkin bisa start dari peringkat 7. ini kan grafisnya ini adalah peringkat akhir di seri tersebut ya. Maksudnya Oh. di seri 1 peringkat akhirnya di peringkat 5. Di seri 2 juga di peringkat 5. Di seri 3 baru peringkat 3. Nah, karena kalau misalnya teman-teman ngecek, Bali United itu bahkan ada peringkat 7, peringkat 6, peringkat 8. Yang banyak peringkat 7 sih. Iya, peringkat 7 paling sering. Nah, Di makanya awal ya? Di awal tuh sempat di posisi itu. Makanya ketika seingat gua baru akhirnya nge-steal posisi 1 itu peringkat 2 di pekan 23. Di mana udah bermain di Bali. Udah main di Bali. Oke, tapi kalau dari kekuatannya sendiri, maksudnya apakah memang mereka sebenarnya tidak terlalu pantas ada di puncak? Oh, kalau bicara kekuatan ya, Ya. gue yakin mereka pantas kalau bicara kekuatan. Oke. Jangankan Bali, Persib Bandung, Persebaya, Arema Bayangkara, yang ada 5 besar itu semuanya layak ada di peringkat 5 besar. 5 besar. Tapi lagi-lagi tanpa dukungan supporter atau tanpa vibes daerah tersebut, mereka kan serasa bermain tandang setiap waktu. Iya. Bermain di seri Jakarta, seri Jawa Tengah, Jawa Timur di skip, akhirnya ke Bali. Mereka kan serasa main tandang terus. Itu yang nggak mereka dapatkan. Sepakat gue sama Labib. Serasa main tandang terus kalau tim lain. Oke. Mereka perlu rasa bermain di kandang. Ya, walaupun Bali setiap bermain di kandang nggak pernah main di Dipta, hanya bermain di Kompian, tetap aja jarak Gianyar ke Denpasar itu kan nggak sejauh Gak sejauh Bandung Jakarta Bandung, misalnya. Jakarta. Iya. Jadi gara-gara tapi secara kualitas sebenarnya bagus. Secara taktik gimana, Un? Kalau sebenarnya kan si core tim dari Bali United ini ada 4 pemain kan. Oke. Ada William Pacheco, Berwan Nuri, Stefano Lillipali, sama Ilyas Pasojevic. Itu yang jadi backbone dari timnya Bali United dari juara 2019 sampai sekarang. Nah, dari bond ini sebenarnya ini yang ngebedain dengan 17 tim-tim lain di Liga 1. Tim-tim lain kan dari tahun 2019 itu sampai sekarang ganti-ganti kan. Ya. Pemain asingnya ganti, pemain lokalnya ganti, pelatihnya ganti juga. Sementara Bali United ini punya stabilitas dengan skuad mereka nggak banyak berubah gitu. Kalaupun misalnya berubah, kayak misalnya Melvin Place keluar, terus juga Paulo Sergio keluar, tapi akhirnya diganti sama pemain yang hampir mirip, yang bisa ngejalanin sistemnya Teko gitu. Apalagi Privat Mbarga yang harus diakui, menurut gua dia ini adalah pemain yang jadi best deal-nya Bali United ya musim ini. Betul, gue tambahin. Privat Mbarga bermain sepanjang setengah musim ini. Bahkan belum selesai setengah musim, udah golin 4 kali, assist 8 kali. Berarti hampir setiap pertandingan dia involve golnya Bali United. Iya. Dan sekarang skema sebenarnya kan mungkin mereka juga ada progresi ya. Ya. Kan di awal udah mulai kebaca, dia main direct, dia main umpan silang, tapi akhirnya mulai menemukan Kombinasi polanya, baru. kombinasinya, dan mereka bola matinya cukup mematikan ya. Di Jelas. situ ada Spaso, ada Jadi, Pacheco gitu. Tapi kalau dilihat dari pemain ya, tadi kan lu bilang sebenarnya core 4 itu. Iya. Dan Spaso kembali membuktikan bisa jadi top skor. Betul. Terus juga Nadeo bermain bagus ya, apalagi di partai-partai penting kita lihat. Berarti kan sebenarnya pantas dong. Kasusnya Nadia tuh lucu sebenarnya. Di awal musim tuh si Teko ini masih ngotot pakai Wawan Hendrawan. Oke. Dimana gue mempertanyakan gitu. Dari Piala Menpora, Dari Piala Menpora tuh masih mainin Wawan Hendrawan. Padahal lu punya kiper seganteng Nadeo. Maksudnya sejago Oh, Nadeo. mainnya ganteng, Emang mainnya mainnya ganteng. Mainnya ganteng. Selain panas ya. Saya balas mainnya ganteng. Kenapa salah kedengeran nih? Seganteng Nadeo, emang kenapa kalau Tapi ganteng? ganteng juga kan? Iya, Wawan juga ganteng. Ganteng. Di umurnya. Wawan Spider-One. Maksud gua tuh ketika lu punya pemain dengan kualitas seperti Nadeo, lu Wawan posisinya emang kiper bagus, tapi kan udah turun gitu ya. Benar nggak? Yes, betul. Di Nah, usia udah senja ya. Udah bisa kita senja. katakan. Dan akhirnya masih mainin Wawan, masih percaya Wawan. Tapi kayak emang kalau dicek tuh teman-teman, kurangnya Teko tuh di situ sebenarnya. Dia terlalu percaya sama winning timnya dia. Dan kalau misalnya diganggu juga tuh dia agak susah. Ketika misalnya ada yang cedera ataupun misalnya nggak sesuai sama sistem gitu ya. Akhirnya dia maksa mainin Wawan sampai akhirnya realize ternyata ya Nadeo masuk itu kalau nggak salah setelah Pacheco sama Wawan ribut di pertandingan lawan PSM kalau nggak salah. Menarik, dan Teko ini on the way 3 musim beruntun juara ya. Betul, tripit. Persija Bali-Bali. Nah, tapi ini klasemen sampai pekan ke-31 di mana unggul 3 poin. Jadi kalau Bali dari 3 game cukup menang 2 kali aja. Betul, Bisa betul. menjadi juara karena kalaupun nantinya pekan terakhir kalah misalnya atau ada yang kalah di satu di antara itu, Persib nyamain, masih kalah head to head. Ya. Wah, Persib kalah head-to-head. Dan yang uniknya antara Bali United dan Persib masih bertemu Persebaya. Ya, Dua-duanya ya masih Dua-duanya bisa masih Persebaya, ketemu ada di tangan Persebaya. Persebaya nih. Karena Arema aja bisa dibilang lemah di perebutan juara karena kalah dari Persebaya. Betul. Kita akan lihat nih Persebaya seberapa
penting nih Dan kadang- posisinya di musim ini. Dan kadang-kadang Persebaya ketika melawan tim besar juga dia bisa bermain overpower, bisa Iya. sangat OP dia. Betul ada pemain penentu gitu ya. Yes. Tapi kalau dari skuadnya sendiri deh tadi, kan kita dari tadi misalnya ngomongin di awal tentang tuan rumah, yang lain merasa tandang segala macam ini kontranya. Tapi kan mereka memiliki kedalaman skuad. Betul. Tadi kipernya bagus, strikernya bagus, core-nya masih ada, dan gue rasa beberapa kali juga menang-menang bisa dibilang mungkin ugly win tapi menang. Menang. Maksudnya menang lawan Persiraja susah payah tapi menang. Iya. Lawan Persela comeback. Lawan Persija yang tiba-tiba menang. Borneo kalau nggak salah yang blunder yang Iya. Lerby terakhir tuh Iya. gitu. Jadi sebenarnya kan ini bukankah ini adalah salah satu kunci penting tim juara? Betul. Menang ugly win tapi Karena bisa konsisten. kan intinya gitu ya. Lu tim lu main paling bagus belum tentu yang jadi juara. Itu gue semangat. Semangat kan? Semangat dong. Persija waktu 2018 kuncinya adalah Rico ngoper ke Simic dan jadi gol. itu aja. Itu waktu itu aja. belum kebaca. Waktu itu belum kebaca. Template. Tapi Ya, itu aja terus. template, Waktu pas crossing. 2014 Persib kuncinya adalah Konate ngasih bola ke Ferdinand Sinaga. Itu terus. Itu itu terus terus. atau enggak Firman Utina ngasih direct pass ke sayap. Oke, jadi kalau sekarang nih untuk ngasih ke Spaso gitu ya. Iya, gimana caranya ngasih ke Spaso? Cuman satu back Indonesia kan nggak semuanya bagus tuh, Bib. Ya itu betul sih. Wow. Nggak semuanya Kenapa tuh? nggak semuanya bisa ini Menjaga ngerti. Spaso. Iya gitu. Oh. Ya mungkin takut ataupun misalnya Takut. Kalah duel. Kalah duel Kalah duel maksudnya. maksudnya kalah duel. Takut di Japri. Iya. Chat. Takut dijawab. Maksudnya kan, Dulu ya. karena yang sering terjadi itu kan gini, ketika akhirnya kuncinya kan di sayapnya tuh, di Lipali sama Mbarga. Ketika itu mereka kekunci buat ngasih bola ke Spaso, akhirnya banyak long ball tuh. Ya. Nah, ketika long ball ini yang kemudian jadi masalah dari banyak tim di Indonesia. Karena kebobolannya Persela, kebobolannya Persiraja, kebobolannya Persija juga waktu lawan Bali United. Itu nggak bisa antisipasi si bola udara ini gitu. Sementara Spaso kan gila banget kalau bola udara. Iya. Ya karena fisiknya juga bagus gitu, terus Iya, juga iya. headernya juga oke. Nah, ini yang kemudian Passingnya juga bagus. passingnya juga bagus. Ini Ini yang dalaman squad sih, gue pikirnya nggak sih? Maksudnya, Oke, lu sekarang- bayangin masih ada M. Rahmat dari Ah. bangku cadangan, bisa Iya. jadi penentu. Masih ada Lerby, Eliandri, Oke, masih ada ada Irfan Irfan Jaya. Jaya gitu. Bukannya itu salah satu kuncinya? Bukan, kalau menurut gua, Bali United, Persib, Persebaya, terus Bayangkara, ini tim-tim bagus semua. Kedalaman skuadnya semuanya sama-sama bagus. Iya. Tapi kan balik lagi kalau kata Aun, bagus aja nggak belum cukup. tentu jadi juara. Ada faktor pendukung lainnya yang akhirnya ini mainnya keempat tim ini bagus, makanya ada di papan atas. Tapi faktor pendukungnya 3 tim terbawah nggak punya. Bali punya faktor pendukungnya. Apa Itu itu? tuan rumah. Waktu itu bermain di Bali. Oke. Ini Jadi kalau bukan tim Bali semua nih. Oke, berarti kalau sekarang mainnya di Bandung, di Surabaya, atau di Bayangkara Solo ya? Enggak. Oh nggak ada main di Bandung, Surabaya. Ada main di Jawa Tengah. Enggak, iya maksudnya kalau misalnya itu terjadi, menurut lu yang ada di puncak adalah mereka? Bisa Ya, jadi. Bisa jadi. Bisa jadi itu kita nggak munafik, Iya, nggak iya. menaifkan hal tersebut. Itu bisa aja terjadi. Karena kan secara penelitian saintifiknya pun ada yang bilang kan ketika lo jadi tuan rumah ada banyak hal yang advantage buat lo gitu. Pemain lo lebih semangat, terus juga terdapat ada support tambahan. ya bahkan kalau misalnya cek ini beneran ya. Keputusan wasit juga dipengaruhi itu. Gitu. Oh. Berbahaya, Bu. Tapi serius. Apakah wasit memihak tuan rumah maksud Anda? Enggak, maksudnya kalau dicek bisa ada penelitiannya kan. Bisa. Keputusan wasit pun dipengaruhi oleh ketika lu Bermain tuan rumah? ada di tuan rumah. Banyak dipengaruhi oleh itu gitu. Ya pressingnya dan lain-lain. Agak galak ya. Oke, walaupun ini kalau secara statistik ini kan baru kelihatan menang seri kalah ya. Iya. Kalau secara kemasukan juga mereka cetak gol terbanyak sekarang Bali dengan 2 gol kemarin lawan Arema, 52 di atas Arema dan kebobolan tersedikit kedua bersama Arema juga di 22 jebol. Cuma kalah sama Persib Bandung 20 kali kebobolan. Jadi faktor-faktor itu Kan gue balik lagi ke 4 tim ini memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Bahkan Persib hanya berbeda 3 poin, Persebaya cuma beda 7 poin, Bayangkara juga demikian. Tapi kan faktor lainnya yang ketiga tim di bawah nggak punya, Bali punya. jadi karena tuan rumah aja. Itu ada satu faktor, itu keunggulan. itu faktor besar, Jer. Oke. Indonesia ketika jadi AFF tuan rumah nggak pernah nggak lolos semifinal. Karena negeri supporter. Negeri supporter. Jadi sekalipun gak ada supporter di stadion tetap berpengaruh untuk Bali. Oh jelas. Karena kan lah. nggak cuma di stadionnya. Oh, iya. Pas mau berangkat mungkin dari hotel atau dari mes, supporter sambut, supporter support, pasti terjadi. Kirimin makanan. Kirimin makanan, ya atau sambut atau dukungan masif yang nyata Ya, gitu. saya- Surat. Kalau boleh bilang sih ya cuacanya cocok aja. Cuaca cocok. Lapangan cocok. Udah tahu. Lapangan. Nah, lapangan kan ngaruh tuh. Maksudnya
mungkin Bali United emang lebih sering main di Gianyar, tapi kan juga pasti udah pernah Gini nyobain. aja, mungkin Kompiang sama Gusti Ngurah Rai kan pemain Bali belum terlalu sering ya bermain. Tetapi kan vibes bermain di Bali, melihat pura, melihat ornamen-ornamen Bali kan. Melihat pura. Tapi ini serius. Ini serius. Bener. Ya, coba aroma Bali kayak Lili Pali, Tupamahu, Nadeo udah biasa. udah biasa setiap hari melihat ketika pulang di. Tapi pemain Arema kan nggak biasa. Gak biasa. Jadi pemain Bali tuh merasa di luar ada supporter gue yang dukung gue. Pasti mereka merasa kayak vibe-nya gitu loh. Vibe-nya dapat. Vibe-nya Iya, dapat. iya, Persija pasti jauh di Jakarta. Persib Bandung jauh di Bandung. Iya. Jadi mereka tim lain mungkin ngerasa, ya nggak ada bajigur nih. Ya nggak ada rujak cingur kayak nih. Persib ya nggak bisa merasakan suasana Sunda misalkan. Suasana perkedel Bondon. Aduh, apa tuh? Ada Ada perkenalan makanan. Oh, makanan. Atau yang lain lagi. Ada persebaya gitu. Ada persebaya nggak ngerasain Bakso lumpia, tahu gitu. lumpia basah gitu. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan lu ada, apakah pemain-pemain yang dimiliki Bali berkualitas? Iya. Terus juga apakah kedalaman skuadnya bagus juga? Iya. Bagus banget, bagus. Apalagi di putaran kedua kan di posisi fullback aja nambah Eki Taufik sama Abdul Lesalu kan. Ya. Secara kedalaman skuad itu emang bagus banget juga gitu. Cuman kalau misalnya lu bandingin sama yang kontainer yang lain, mereka juga bagus. Nggak kalah bagus. Nggak kalah bagus. Bahkan kalau misalnya lu cek apakah ada Maverick-nya Bali aja sebenarnya gua rasa nggak bukan cuman Barga gitu. Maksudnya Barga pun gue tidak merasa dia masuk level pemain yang bisa Maverick gitu. Oke. Tapi emang karena sistemnya udah jalan kalau gue lihat sistemnya udah jalan, timnya udah lebih stabil. Sementara 17 tim lain di Liga 1 itu kan ganti-ganti gitu. Ganti-ganti, ganti pelatih lah, ganti sistem, Ganti pemain kunci. ganti pemain kunci. Sementara Bali dari 2019 timnya itu gitu. Oke. Nah, tapi kan untuk bisa sebuah tim papan tengah naik ke atas, berarti kan tim-tim yang atasnya harus kepleset. Harus masuk angin juga ibaratnya. Iya, betul. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Ya. Kenapa tim-tim saingannya pada masuk angin sehingga dia bisa naik? Karena kan kalau Bali membaik ya, tapi yang lainnya juga tetap bagus yang nggak akan kekejar poinnya ya nggak sih? Iya. Nah, itu tapi secara logika benar. betul. Nah, tapi tim lain pada masuk angin. Salah satunya adalah yang bikin catatan panjang tidak terkalahkan. Ya, kita udah mau bahas di di Berbahaya Bung tapi udah keburu kalah gitu. Yaitu Arema yang memuncak klasemen sampai pekan pertama Februari ya. Bahkan dari setelah menang 2-1 lawan Borneo di Desember, 6 pertandingan clean sheet. Yes. Karena ya kita lihat sendiri kemarin juga kalau kita nonton Bali Arema, Maring nggak bagus mainnya, si Nadeo juga bagus gitu ya. Tapi setelahnya dari 5 pertandingan terakhir 4 kali kalah. Yes. Cuma menang tipis lawan Barito 2-1, tapi kalah sama Persebaya 1-0. dan Persik. Oke, yes. Persik ya biasanya Persebaya, Bali, Persib. Ini kan tiga Kontender. kontender gitu. Lu kalah sama rival, so the title race is over already buat mereka. Kalau Arema itu sih sebenarnya kan luar biasa sekali ya. 23 game nggak pernah kalah itu rekor di Liga 1 kan. Bakal ditajamkan oleh Arema musim ini kan? Iya, maksudnya situasinya memang mungkin nggak akan disusul sama tim lain lagi gitu. Kayaknya sulit lah. agak sulit lah 23 pertandingan bayangin. Bahkan 10 aja susah kan. Ini 23. Cuman mereka akhirnya mulai mungkin udah mulai kebaca cara main mereka, bagaimana mereka main defensif, bagaimana akhirnya counter jadi senjata utama dengan ngandelin penyerang-penyerang yang cepat itu gitu. Akhirnya mulai masuk angin sebenarnya gue lihat ketika lawan Persebaya. Kebuka lah ternyata Arema ini sebenarnya nggak lawan Persebaya sih. Di pertandingan sebelumnya kan sempat imbang. Itu udah mulai ke-crack lah istilahnya cara main Arema tuh seperti ini dan akhirnya bisa dibuka sama tim-tim lain. Itu yang kemudian bikin gak cuman catatan unbeaten-nya patah, tapi juga akhirnya cara bermainnya juga udah kebuka. Karena kalau misalnya cek, kemenangan-kemenangan Arema itu kayak cuma 1-0, 2-0, 2-1. Gak kemenangan meyakinkan gitu. Ini yang kemudian juga bikin, ini suatu saat si 23 ini pasti akan pecah gitu. Oke. Arema gimana menurut lo? Kalau menurut gue ya, gue sepakat sama Aun, 23 pertandingan unbeaten tuh rekor yang luar biasa. Sulit dibatalkan oleh klub manapun nantinya, mungkin akan panjang lah ini rekor bertahan. Tetapi ya menurut gue, kenapa Arema akhirnya kalah dalam 5 pertandingan terakhir dan 5 pertandingan terakhir kalah 4 kali dan 3-nya dari tim besar ya, bisa kita katakan. Itu menurut gue memang udah moral mereka udah nggak sebaik ketika mereka unbeaten. Mereka tuh udah menurut gue tuh mereka udah stuck. Mereka tuh habis bensin mungkin terjadi dan kita tahu Arema tim yang besar karena didukung oleh supporternya. Aremania, betul. Dan tanpa dukungan supporter ya
sulit juga lagi-lagi mereka bisa tetap stabil bermain sangat luar biasa sampai konsisten selama itu gitu. mereka bukan inkonsisten, mungkin konsistensi mereka cuma stuck sampai pekan 5 pekan terakhir, berarti pekan 25 atau pekan 26. Setelah itu mereka mungkin udah nggak mulai masuk angin. maksimal lagi. Ya. Ya bisa dikatakan masuk angin sih. Oke, karena mereka secara matematis sudah nggak mungkin ya. Ya, Kemarin udah lewat setelah kemarin kalah sama Bali di penalti menit-menit akhir. Detik terakhir maksudnya. Detik terakhir ya bahkan ya. Nah, selanjutnya juga ada rival mereka di Jawa Timur ya, dan bisa dibilang derby Jawa Timur, dan juga secara matematis juga sudah keluar dari title race, yaitu Persebaya Surabaya. Ini juga sempat mematikan ya, beberapa kali menang lawan rivalnya mereka, dan juga mereka cukup Menang diomongin. cantik. Ya, Menang cantik soalnya, bukan ugly win, ini menang betul, cantik. betul. Tapi 4 kemenangan dari 8 laga terakhir, tapi menjadi satu-satunya tim 5 besar yang nggak pernah peringkat 1. Nggak pernah di puncak ya, yang lain kan gantian. Ya, gantian terus, bahkan PSIS pernah di atas. Dan juga menurut gue sih kebanyakan mungkin imbang ya. Kebanyakan imbang lawan Persija, Persela dijebol di injury time. Yes. Ya. Konsistensi yang jadi masalah buat Konsistensi. Persebaya konsisten. Konsisten dijebol menit akhir. Aduh. Iya, tapi benar sih konsistensi. Konsisten imbang. Sama Persela dia imbang menit terakhir. Sama Persija udah menang margin 2 gol. Betul. Di 3 menit terakhir disamain. Betul. Konsisten imbang juga lawan PSIS imbang. Betul. Lawan Persipura bisa kalah loh. Bahkan di laga terakhirnya dia imbang di menit-menit terakhir ketika melawan Barito. Bukan menit lagi. Detik-detik terakhir. Iya. Tapi emang gue pernah kayak bikin prediksi kan di awal musim gitu soal Persebaya. Jadi gue bilang Persebaya ini salah satu kekurangannya adalah mereka bisa nguasain pertandingan, tapi gak bisa golin. Gak bisa kill the game. Gak bisa kill the game juga. Kill the game. Kill the game juga yang paling utama sebenarnya. Lawan Barito contohnya kemarin, dapat penalti menit 80. Tetapi akhirnya penalti nggak masuk, malah dia kebobolan di menit terakhir. Lawan Persija, 16 shoot on target cuma gol 3. Dan dia dijebol 2 golnya di akhir ya. Di akhir. 87 sama 90. Iya. Ini emang kadang bukan masalah pemain sih, kayak misalnya lu lihat belakangnya kan oke banget juga gitu. Oke banget. Ali Sesai, Rahmat Irianto, terus ada Kova, ini udah balik. Ya semua tengah depan bagus kita. Bagus. Gak ada masalah, cuman emang mungkin ya ada sesuatu aja gitu. Konsistensi mungkin ya kita sih. setiap pertandingan kan ini bermain liga ya, bukan bermain semi turnamen ya, atau bermain turnamen gitu. Ini bermain liga yang dimana bermain pertandingan cukup panjang ya. Ketika lu konsistensi lu bermain cantik di pertandingan pertama, tapi di pertandingan besoknya lu main cantik cuma 89 menit 90 lu kebobolan 2, ya lu imbang atau kalah bahkan. Ya, you still lose the game ya. You still lose the game. Mantap. Iya. Itu di Persebaya ya. Ada juga yang sebenarnya masih punya peluang tapi cukup sulit ya kita rasa. Yes. Ini pas kita take belum main, tapi gua rasa juga cukup sulit karena harus berharap kalah terus lawan-lawannya. Keduanya harus kalah 3 kali baru dia masih memiliki peluang gitu. Kalau dan enggak, dia juga harus menang. Dan dia harus menang semua, dan Persib dan Bali harus kalah 3 kali. Jadi kita katakan ini nyaris mustahil, dan mungkin saja ketika ini tayang Bayangkara sudah secara matematis nggak ada peluang gitu, belum tahu kita. Dan masuk angin juga sebenarnya ya. Yes. Karena dia juga imbang 3 kali dari 4 laga terakhir. Ditahan PSIS bahkan di detik terakhir juga. Alfredo Dewangga waktu itu golnya. Dewangga, men. Kalau Bayangkara sebenarnya kasusnya yang masuk angin bukan satu tim, tapi satu pemain. Satu pemain? Iya, sebenarnya Bayangkara ini sangat bergantung sama Ezekiel, gue lihat. Betul. Ya. Ketika Ezekiel nggak golin, dia seperti bingung mencari goal getter. Itu susah banget. Kan saya Zumafo ya. Ya. Maksudnya membunuh tapi sudah bukan prime lah. Iya, nggak bisa diandalkan selama 90 menit ya, bisa dikatakan cuma. Terus karena kalau misalnya kita bicara Ezekiel tuh kalau golin bisa 10 pertandingan beruntun. Oke. Tapi kalau dia gak golin bisa 10 pertandingan beruntun juga. Oke. Jadi itu yang bikin Bayangkara susah banget. Jadi kadang kalau misalnya gacor. tapi kalau misalnya lagi lemes, ini jelek banget aja peluang gitu. emas juga bakal gagal. gitu. Emang mudah-mudahan banget kayak remaja. Padahal usia sudah 34 tahun. Ya, itu dia. Karena ini sejak menang lawan Persib Bandung, karena dia sempat menang ya. Ya, 1-0. itu pun situasinya gue inget yang golin kan Sani Rizky Fauzi kan. Wah, itu individual brilliance. Itu bagus banget Bagus kan. banget pakai kaki ini. Cuman gue lihat juga di pertandingan tersebut ya emang depannya Bayangkara tuh bergantung banget sama Eze gitu. Yeah. Ketika Eze-nya mati ataupun dikunci sama lawan, ya selesai aja gitu. Itu one of a kind juga ya. Ya, Maksudnya bener-bener dia bisa memanfaatkan peluang kayak gitu, kontrolnya luar biasa sih Sani. Dan emang ini ngomong-ngomong Eze mati itu kasusnya kan sama kayak Persija ketika Simic mati ya. Iya. Nah, Tapi beruntung Bayangkara masih ada winger-winger yang bagus juga. kayak Place yang ketika Eze nggak main dia bisa berkontribusi lewat gol atau asisnya. Terus ketika
Herman Zumafo masuk di putaran kedua, dia bisa udah cetak 4 gol bahkan sejauh ini. Udah banyak kebantu juga. Ngebantu juga, tapi kan lagi-lagi kedua pemain ini kan bukan goal getter utama, bukan tokoh utama tim The Guardian untuk mencetak gol. Jadi rada susah ya. Rada susah ketika Ezekiel tidak mendapatkan top performnya di setiap pertandingan. Karena yang gue lihat ada banyak tim tuh baru nyelesain PR-nya gitu, Bib, tuh di putaran kedua gitu. Ketika udah posisi udah agak jauh, Udah telat ngejarnya gitu. Ya. Sementara kalau misalnya kita lihat cek case-nya Bali United, Teko kan sadarnya lumayan cepet tuh. Oh ternyata Nadeo nih kiper yang harus gua pakai. Lumayan kan di pekan 8 tuh, walaupun itu juga agak telat sebenarnya. Tapi kan dia nyadarnya lumayan duluan lah gitu. Ketimbang harusnya bisa lebih dulu kan. lebih Cuman cepat. kalau misalnya, bayangin kalau misalnya Teko baru sadar setelah putaran kedua gitu. Mungkin Nadeo nggak akan main di AFF udah pasti. Ya mungkin Bali United nggak di posisi sekarang gitu. Iya. Ya, gua Tapi rasa- itu efek domino ya. efek Kalau domino. misalnya Nadeo nggak dimain off AFF, kemarin lawan Singapura kita kalah ya. Ya, makanya Iya, bisa jadi. bisa jadi makanya maksud gue Gue kalau Nadeo bukan kiper lawan Singapura mungkin kebobolan 3 kita di 90 menit. Iya. Makanya itu karena si Tekonya juga dong berarti Iya. ya. Iya. Dan Bayangkara juga kalau tadi kita bahas Bayangkara, setelah menang lawan Persib 1-0, Iya. kalah sama Bali United 3-0. Yes. Yang mana rival mereka juga. Ya. Dan abis itu mereka imbang lawan Borneo, PSM, Persita, PSIS. Yes. Nah lagi-lagi terpeleset sama tim yang bisa dibilang lagi papan tengah yang lagi nggak konsisten gitu. Ya lagi-lagi ini yang menjadi konsistensi menjadi problem Bayangkara di mana sebenarnya secara di atas kertas klub-klub yang berhasil memaksakan hasil draw terhadap Bayangkara itu kan di bawah Bayangkara ya. Ya. Sekuatnya ya, posisi pun demikian. Tetapi lagi-lagi ya klub-klub yang dikatakan bukan unggulan itu bermain lepas. Itu kan Bayangkara kan semakin kesini mental juga bermain Ya, aja. kayak dikejar jadinya. Kayak udah. dikejar, iya. gua harus menang. Awal-awal mah santai, main setiap pertandingan. Kok gue bisa jadi juara nih? Karena biasanya pressure-nya makin meningkat tuh kan. Iya, mental. Lagi pula mereka-mereka ini kan lagi pula Persebaya, Persib, Bayangkara. Mentalnya kan ketiga itu butuh supporter untuk dukungan. Oke. Supporter Balik mati. ke situ lagi ya. Balik lagi, timnya beda dengan ketika Bayangkara juara 2017. Oke. Timnya Bayangkara yang sekarang. Sementara Bali, again, timnya sama dengan 2019. Oke. Stabilitas di sana. Berarti itu ya penyebabnya. Nah, tapi kalau kita bahas soal title race, sepertinya mengerucut di 2 tim ya. Sepakat. Bali dan juga Persib Bandung gitu. Nih, kalau Bali juara, mereka bisa pertama kali tadi ya. Pertama kali back to back sejak era Liga Indonesia. Betul. Di 94, 95 gitu. Tapi kalau kita tarik lagi dikit sebelumnya, berarti udah 27 tahun. Yang terakhir bisa kayak gitu adalah Persib Bandung. Yoi, Karena di tahun 93-94 juara Perserikatan, 94-95 ya. juara Liga. Juara Juara Liga Liga. gitu. Tapi Betul. ya hitungannya bukan Liga gitu. Tapi istilahnya back to back lah. Yes. Back to back terakhir Persib Bandung akan cukup ironis kalau ternyata dia melangkahi Persib Bandung untuk gelarnya ini. Bahkan untuk gelar sejak Liga Indonesia unifikasi di 94-95 ya, Man. Nanti gelarnya Bali United akan sama dengan Persib dan Persija. Iya. Yang dimana Persib dan Dua. Persija sudah hadir sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara Bali United baru 2015. 7 tahun yang lalu. Iya. Iya. Cuman yang gua jadi poin sebenarnya ketika di title race ini mungkin subjektif ya karena gua fans ya, tapi gua rasa Persib dengan situasinya gitu ya, dengan pelatihnya bahkan sempat di demo, terus juga bahkan ketika 11 pertandingan bahkan dirasa tidak cukup menurut supporter gitu, bisa tetap di peringkat 2, tetap bahkan sempat ganti striker, tetap bahkan kalau misalnya dicek sebenarnya Persib baru main bagus beneran dikata dalam term bagus itu kan ketika akhirnya di beberapa pertandingan 5 pertandingan terakhir nih, akhirnya baru benar-benar main yang memuaskan gitu ya. Oke. Itu ya gua rasa Kemenangan penting juga ya, ya, kemenangan lawan penting gitu. Arema ya. Karena kan sebelum-sebelumnya sempat dikritik ya kalau lawan tim lawan title contender kalah mulu gitu. Karena kan di putaran pertama gitu kan. Kalau lawan Arema iya, lawan Bayern United kalah juga gitu. Tapi di putaran kedua better secara permainan gitu. Gua rasa memang ketika akhirnya ada peringkat 2 ya lumayan juga gitu dengan situasi yang dialami sepanjang musim ini ya. Robert di demo, terus juga manajemen di demo juga gitu. Gua rasa akhirnya bisa di peringkat 2 ya emang ya lumayan aja sih. Bukan lumayan sih, menurut gue udah bagus juga. Dan mungkin kemungkinan besar bahkan menyegel tiket Piala AFC musim depan. Ya. Tapi jangan lupa di putaran kedua yang sudah membaik saja kalah sama title contender Bayangkara dan juga kalah sama Bali United ya. Di putaran kedua juga ya. Itu yang menentukan juga nih head to head makanya bisa ini. Tapi kalau kita bahas Persib ya, sebenarnya mereka punya distribusi gol yang lumayan merata gue rasa. Iya nggak sih? Yes. Dan juga
Teja Paku Alam. Teja Paku Alam, 3 kata kunci ya. Iya. Ini salah satu pemain terbaik mereka ya. Dan juga Guardian defense Angels ya. sih. Iya, defense-nya juga kan paling jebol Paling paling dikit, sedikit. 20 gol. Ini mungkin juga agak hard truth buat supporter ya. Cuman kalau boleh gua bilang, defense-nya Persib itu secara sistemik gak bagus. Berarti Maksudnya individu yang bagus. yang bagus ya Teja. Tejanya doang. Teja menyelamatkan. Nggak, maksud gua Kayak gini. David De Gea gitu Ya, maksudnya. kayak David De Gea maksud gua. Oh. Maksudnya ketika bicara sistem, ini kan pemain-pemain boleh dicek. Kalau nggak percaya omongan saya. Defense line-nya Persib itu ganti-ganti. 4-4-nya tuh pasti ganti. Entah misalnya kirinya jadi Zalnando, kirinya jadi Ardi, kanan hand-hand atau nggak ganti sama Supardi, tengahnya puter-puteran terus, bahkan Kakak Rudianto sempat main kan. Bahkan cetak gol. Bahkan cetak gol. Makanya ini menurut gua, ini tuh literally karena Teja. Akhirnya Persib cuma kebobolan 20 gol. Oh berarti maksudnya back for Persib ini sebenarnya juga kena rotasi terus Kena sama rotasi coach terus Rene gitu. Albert ya. Makanya Karena belum memuaskan. tidak memuaskan. Memuaskan, Nah, wah. akhirnya yang bisa bikin Persib ada di peringkat 2 pun ya Teja menurut gua. Teja Paku Alam harus dikasih applause. Teja for Timnas? Iya. Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Kalau Tapi main nggak? bukan main, Nah. dipanggil nggak sama Sintayong. Nah. Dapat kerja di Sintayong. Apakah itu dia. tipe kiper yang disukai sama Sintayong atau tidak? Itu kan beda cerita lagi. Waduh. Itu dia benar. Tapi kalau dibilang misalnya Roberts ini pelatih yang sering runner up, sebenarnya dia kan Arema juara. Nah itu juga dia sama memang karena bottling. Ya, Arema tapi juara kan? Ya situasinya Juara, beda. saya sama dia. Situasinya beda, JR. Beda ya? Situasinya beda. Gak bisa dibilang dia punya winning mentality. Itu bisa. Hmm. Berada di papan atas aja punya winning mentality sih menurut gua. Gimana? Tapi kalau Apakah dia- tapi kalau kata-kata lu itu ya, misalnya ketika ada di papan atas winning mentality, iya, tapi champion mentality berarti nggak ada dong. Ya 12 Karena tahun dia- yang lalu sih terakhir. 12 tahun yang lalu dia terakhir juara dan Udah lama banget. bottlingnya kan sering banget nih. Ada Oke. berapa kali dia termasuk musim, berarti kalau misalnya kejadian lagi musim ini berarti ke Seperti 2018. Ya, Nah. ketiga kalinya berarti kan. Dia jadi runner up. Dia Oh, jadi runner up. 2018 19 ya? Ya. Makanya nih, ya gue rasa memang ada sesuatu berarti. Oke. Jadi dari pelatihnya. Gimana Om? Bahaya, Bu. Dia ngelempar doang. Enggak, kalau Persib kan gue juga pernah bahas di awal musim, ada kecenderungan Persib ini suka tersedak gitu atau choking di saat-saat krusial gitu Iya, tiba-tiba. iya. Terus akhirnya pelatihnya Robert itu udah sama timnya emang suka choking, pelatihnya suka bottling jadi ya emang cocok aja gitu. Jogging sama bottling ya. Jadi battle cock dong. Ya kan. Ini si Labib enak banget dikasih umpan dia begini. Nah, udah lewat tuh, lewat. Lewat dah lu sikat tuh. Agak berat soalnya. Iya. Di luar briefing. Harus ini dong, kan pasti ada komentar-komentar yang mungkin berbahaya dan kalau Persib berarti gitu ya, berarti sebenarnya memiliki peluang tapi juga pasti bergantung sama hasilnya Bali. Iya. Betul. Karena Harus masih- Bali harus kalah 2 kali berarti. Harus kalah Kalah 2 atau kali. seri ya? Kalah dan seri kali ya. Oh enggak, harus kalah 2 kali dong. Dengan catatan. Enggak, kalau Oh, kalah dan kalah seri dan bisa. seri ya, Kalah iya, dan iya. seri Seri. Persib dengan catatan menang Iya, semua. betul. Harus kayak gitu. Tapi dari sisa lawan kan sama-sama sih mengelawan Persebaya. Persebaya dan Iya. juga lawan-lawan yang sulit sebenarnya. Iya, oke. Kalau dari Bali ya, tadi kita bahas tim-tim saingannya. Kalau Bali, apakah ini sudah ada bau-bau aroma juara karena biasanya kan tim yang juara punya ugly win. Iya. Dan juga ya kita lihat ya lawan PSIS, lawan PSS menang tipis 1-0, Betul. lawan Persiraja, Persela comeback, kemarin tipis lagi dengan skema seperti itu. Ya gitu. 13 kali 12 kemenangan, 1 hasil imbang dalam 13 Terakhir. pertandingan terakhir sih menurut gua emang itu yang dibutuhkan oleh pemenang ya. Juara ya. Ya. Entah itu ugly win atau permainan cantik, yang penting dia menang. Tetapi dengan mencari 6 poin dari Madura United, Persebaya dan Persik Kediri di antara ketiga itu kayaknya nggak sulit. Itu bukan sesuatu yang susah sih. Buat Oke. Untuk Buat Bali United ya? untuk Bali United ya sejauh ini. Sapu bersih 3 game. Mungkin minimal 2. Minimal 2 karena mungkin yang Paling bakal tidak. susah lawan Persebaya kayaknya. Bib. Persebaya, dan Itu pun Mantan kepleset. baru kayaknya kan. Dan Baru kemungkinan aja bener-bener. dan kemungkinan lawan Persebaya dia juga bisa Bisa ugly win lagi kayak lawan ugly Arema. win, bisa menang-menang menit-menit terakhir. Ah. Oke. Menang Oke, tipis. berarti kesimpulannya prediksi juara menurut lu? Bali United. Bali United. Masih Bali United. Oke, United. kalau untuk fans Persib Bandung, Sebenarnya pertanyaannya bukan siapa yang juara, tapi apakah Bali United diuntungkan dengan main di Bali sebenarnya itu poin utama yang kita harus pertanyakan sekarang itu. Kalau Oke, kalau buat tahun ya fans Iya. Persib, berarti gua improve dikit ya. Apakah Bali akan juara karena bermain di Bali? Kalau itu iya. Walaupun jawabannya juga Tapi tapi kan Persib yang ngomong ya. tapi kan kita juga harus bahas, maksudnya kita juga ada bahas kan bagaimana
ya pengaruh-pengaruh lainnya juga ada gitu. Gua menganggap Bali United ini kayak mau di Ayunda Kenapa tuh? karena dia tahu dia punya privilege tapi dimanfaatkan dengan baik. Gitu. Bukannya ngaku-ngaku dari susah. Iya makanya bukan Nggak Tukang jual cuci susah. mobil dulu. Nggak ada. Tapi Nggak ada privilege betul, gitu. Akuin aja. Gue merasa yang harus dilakukan justru sekarang oleh fansnya Bali United adalah own the privilege gitu. Embrace the privilege. Seperti mau di Ayunda. Nah, jangan seperti Jangan nggak dijawab. Pak. jual kisah sedih dong. Iya. Jangan bilang no privilege. Iya. Jangan bilang dulunya susah ya Iya, padahal iya. dapat dari itulah pokoknya. Ya, itu karena teman-teman saya sudah mulai terdiam nih, sudah mulai Gak mulai semakin serem pertanyaannya. sudah mulai Nanti kita salah jawab lagi aja. sudah semakin berbahaya dan di luar briefing. Iya. Jadi jangan lupa tulis di kolom komen apakah lo setuju kalau Bali United ini diuntungkan karena bermain seri 4 dan 5-nya di Bali, dan apakah Bali akan menjadi juara atau lo punya pendapat lain? Langsung tulis di kolom komen dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung. Yuhu.